Shalom Bapak Ibu. Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Aduh, bagaimana kabarnya? Oke. Apakah semuanya sedang merasa luar biasa? Amin. Apapun yang terjadi ya Bapak Ibu, kita hari ini datang Minggu pagi kembali merefresh kembali setiap hati kita, roh kita untuk kita melewati satu minggu ke depan. Kadang-kadang satu minggu ini di belakang mungkin gak baik-baik aja mungkin ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada sesuatu yang gak enak, mungkin ada sesuatu yang melemahkan iman kita. Tapi hari ini kita mau bersama-sama datang ke tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Hari ini kita mau belajar sedikit ini tentang bagaimana kita tidak mau menghindari krisis, tapi kita mau menghadapi krisis. Saya ini teringat ketika khotbah 2 minggu yang lalu. Masih ingat Bapak Ibu? Khotbah 2 minggu yang lalu, berbagi di saat krisis ya. Kisahnya sama, 5 roti dan 2 ikan. Khotbah 2 minggu lalu tentang berbagi di saat krisis. Lalu yang kemarin khotbahnya tentang apa Bapak Ibu? Minggu lalu? Tuhan pelepas kita. Kita harus berani menghadap kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu melepaskan setiap kehidupan kita. Nah, hari ini khotbahnya adalah kita mau menghadapi krisis ya. Nah, saya mulai dengan satu ilustrasi dulu. Jadi beberapa waktu yang lalu ada sebuah pertandingan sepak bola Bapak Ibu. Pertandingan sepak bolanya itu menghadapi Manchester United yang berada di divisi yang paling tinggi di Inggris. Jadi itu paling hebat pokoknya ya kasarannya ya. Paling hebat di Inggris melawan divisi keempat. Jadi jaraknya sangat jauh. Divisi 4-nya di sini. Nah, waktu pertandingan itu dimulai, banyak orang memperkirakan Manchester United itu bisa menang dengan mudah melawan yang namanya Grimsby Town. Waduh, ini peringkat 19. Sedangkan Manchester United ada di atas sana. Sebelum pertandingan semua orang pasti mendukung yang namanya Manchester United. Sejarah membuktikan Manchester United hebat, jago, juara Liga Champions, juara Liga Inggris. Bahkan nilai satu pemain Manchester United itu lebih mahal dari seluruh tim yang ada di Grimsby Town gitu ya. Tapi apa yang dialami Grimsby Town? Dia tidak kabur dari pertandingan itu. Grimsby Town tidak berkecil hati menghadapi Manchester United yang luar biasa itu. Divisi 4 sangat rendah, itu kayak Persija Jakarta lawan Persibas Banyumas Bapak Ibu ya. Jadi jauh sekali secara kualitas, secara ekonomi itu beda banget. Tapi apa yang terjadi? Ternyata skornya imbang 2-2 Bapak Ibu. Sampai akhirnya adu penalti, ternyata Grimsby Town menang 12-11. Waduh, hebat sekali. Itu diawali ketika Grimsby Town tidak menghindari masalah yang ada di depannya. Diawali dari ketika Grimsby Town berani menghadapi. Kalau nggak berani menghadapi, tidak mungkin ada sejarah mengatakan Grimsby Town menang lawan Manchester United. Nah, hari ini krisis besar sedang melanda kita semua ya. Kita mengerti bagaimana keadaan bangsa kita. Dan itu tidak hanya melanda bangsa kita Bapak Ibu. Di Amerika krisis juga. Bahkan beberapa waktu yang lalu terjadi penembakan luar biasa, mengejutkan kita semua. Di Nepal juga tidak baik-baik saja. Konflik di Timur Tengah juga tidak baik-baik saja. Konflik di Ukraina tidak baik-baik saja. Jadi krisis sedang melanda kita semua. Tidak perlu kaget, tidak perlu wah Indonesia paling krisis pokoknya, enggak juga. Karena semuanya kita sedang mengalami goncangan. Kita semua sedang mengalami yang namanya krisis. Namun seringkali ya, kalau menghadapi krisis lebih enak mana sih, menghindari atau menghadapi ya? Menghindari paling enak.
Apalagi kalau jalan gitu di tengah ada polisi tidur, kita pasti seringnya melipir ya Bapak Ibu ya. Nggak lewat tengah-tengah tapi melipir, yang nggak ada polisi tidurnya. Kadang-kadang polisi tidur dianggap itu alah nyuwen-nyuweni perjalanan gitu ya. Jadi kita kadang-kadang melipir, menghindari krisis, menghindari hambatan. Kadang-kadang memang lebih enak menghindari hambatan daripada menghadapi hambatan. Tapi ingat tadi kisah tadi, Grimsby Town tidak akan bisa mengaku dia menang lawan Manchester United kalau tidak pernah menghadapinya. Untuk menjadi pemenang kita harus berani menghadapi. Berani. Khotbah minggu lalu juga mengatakan ketika, apalagi dibahas waktu hari Jumat kemarin, saya diberkati juga dengan serinya Bu Rosi, ketika orang yang pendarahan 12 tahun itu, dia mengalami harusnya malu karena dikucilkan oleh sekelilingnya, tapi dia berani melewati semuanya, melawan rasa malunya, melawan rasa introvertnya. Dia menjamah jubah Tuhan, akhirnya dia sembuh. Tapi diawali dari dia berani menghadapi. Dia berani menghadapi. Nah, krisis ternyata tidak bisa menghampiri kita juga, orang percaya, ya kan? Ya kan? Krisis tidak hanya menghampiri orang-orang yang belum percaya, tapi bahkan ketika kita sudah percaya sama Tuhan, ketika kita sudah melayani Tuhan, kita sudah saat teduh setiap hari, kita sudah berdoa, kita tetap bisa dihampiri oleh krisis. Karena sebagai murid Tuhan, krisis bisa Tuhan pakai untuk mendidik kita sebagai muridnya. Ini yang membedakan. Kalau bagi orang lain krisis itu menjatuhkan, tapi bagi kita murid Tuhan, krisis membentuk, mendidik hidup kita. Amin Bapak Ibu? Amin ya. Tahu bedanya ya. Nah, sekarang kita mau melihat dari Markus 6 ayat 30 sampai 44. Ya. Hari ini pembaca ayatnya kelihatannya akan rehat sejenak ya, tenang, santai ya. Terus juga LCD juga santai ya, karena saya yang mengontrol dari sini ya. Jadi kita sama-sama menikmati. Ya, ada Brimo. Tanda-tanda ketika murid Tuhan sedang menghadapi krisis. Kita mau bahas perlahan-lahan ya. Nah, di Markus 6 ayat yang ke-30, ayo kita baca bersama-sama nggih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Amin ya. Di ayat yang ke-30 dikatakan rasul-rasul, murid-murid itu kembali berkumpul lagi sama Tuhan Yesus, memberitahukan kepadanya, memberitahukan apa? Semua yang mereka kerjakan. Semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Capek-capek, Tuhan, aku sudah gini loh. Aku sudah pergi ke sana, aku sudah menjenguk orang yang sakit, aku sudah mendoakan dan sembuh ya. Tuhan, aku sudah mendoakan yang sana, tak doakan belum sembuh ya. Tuhan, aku sudah ke sana, aku sudah menemani teman-temanku yang sedang kesepian. Tuhan, aku sudah mengerjakan banyak hal. Ini yang dialami oleh murid-muridnya. Karena sebagai murid pasti Tuhan menyuruh, mengutus murid, ayo kamu kerjakan ini, kerjakan itu gitu ya. Namanya murid, pasti ada tugas yang dikerjakan. Dan satu hal, ketika tanda-tanda ketika kita mulai menghindari krisis, terkadang dimulai dari kita merasa sudah. Wah, aku sudah kok. Aku sudah melakukan ini kok Tuhan. Aku udah pernah lah, udahlah besok lagi lah Tuhan. Aku sudah. Nah, ini tanda-tanda ketika kita sedang mau menghindari yang namanya krisis. Kalau kita merasa sudah, berarti kan kita gak mau lagi melakukan. Kadang-kadang kan seperti itu. Aku sudah kok, ngapain lagi, aku udah pernah kok. Nah itu yang dialami oleh para murid. Nah, next lagi. Ternyata tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu. Lanjut di ayat yang kedua, saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ternyata Tuhan juga tahu kok kalau kita sedang capek. Kalau kita sudah mengerjakan sesuatu, kita butuh istirahat.
Tuhan tahu. Tuhan tahu. Beberapa waktu lalu saya, Eka dan hambanya ya, pergi ke PPHTGD. Saya mendapatkan firman Tuhan tentang Elia ya. Elia yang dikejar-kejar oleh Isabel mau dibunuh gitu ya. Ternyata Elia itu stres. Tapi malaikat Tuhan tidak mengkhotbahi Elia. Malaikat Tuhan justru hanya memberi makan. Waduh, terima kasih Arfa. Luar biasa, saya minum dulu, saya benar-benar haus. Ya. Baik, ya saya lanjutkan. Jadi Elia waktu itu merasa kelelahan dan dia sama malaikat itu disuruh makan. Setelah makan, bangun tidur lagi ternyata si Elia itu. Ternyata itu dipraktekkan juga ya. Saya kemarin juga sama Pak Kasimin sama Eka itu ke Ketenger Bapak Ibu. Saya ke Ketenger mau manen polo ya. Kalau nggak dipanen nanti dipanen orang lain ya. Yang tidak menandur tapi menuai itu itu masalah ya. Ternyata saya sampai sana itu biasanya bisa dapat 5 karung pernah ya Eka ya. 5 karung pala ya. Kemarin kami cuma dapat sekarung kayak gitu. Waktu siang-siang itu Pak Kasimin masih semangat bekerja gitu. Lalu Eka ngasih tahu, istirahat Pak. Kata firman Tuhan kita butuh makan juga, istirahat ya. Tapi itu memang benar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita kerja terus nggak pernah leren, nggak pernah istirahat, ya kencot gitu ya. Nanti kencot gemrungsung gitu ya. Kalau lapar kan resek gitu ya, kadang-kadang apa-apa dibrakot nanti lama-lama ya. Jadi ketika kita merasa lelah, kita merasa capek, kadang Tuhan juga ngerti kok. Tuhan pun berkata, ayolah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Ayolah kita menepi dulu, kita istirahat. Kita istirahat. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lah ini murid-murid gak sempat makan. Makanya makin kesel dia. Mereka makin capek. Bayangkan Pak Kasimin manen pala terus tanpa makan. Capek ya Pak ya. Geletak. Udah makan, udah istirahat aja tetap geletak. Akhirnya sorenya saya dan Pak Kasimin ternyata jatuh sakit gitu ya. Kecapean ternyata kami ya. Kelelahan kadang-kadang membuat kita terlalu kelelahan, terlalu capek, membuat kita udahlah gak usah menghadapi krisis dulu, menghindari dulu aja lah. Capek Tuhan, capek. Seringkali kalau krisis memang menghantam hidup kita terus, kita seringkali capek. Makanya sering-sering kita istirahat. Tapi jangan istirahat terus juga ya. Istirahat terus ya, nggak pelajaran-pelajaran ya. Itu namanya jam kosong kalau anak-anak sekolah ya. Harus ada masanya istirahat, harus ada masanya belajar. Tapi masalah yang dihadapi murid-murid waktu itu adalah terlalu kelelahan. Dia lupa makan, mereka tidak sempat istirahat. Lalu tanda-tanda selanjutnya ketika mereka mulai menghindari adalah ketika, Markus 6 ayat 33 saya bacakan. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Ingat, tadi Tuhan Yesus udah mau ngajak murid-muridnya menepi, menyendiri untuk istirahat. Tetapi karena waktu itu mujizat yang Tuhan berikan, pengajaran Tuhan yang berikan luar biasa, menyegarkan hati orang banyak. Ternyata orang banyak ikut ngintil, ikut ngikut, ngetutke orang banyak itu, ngetutke murid-murid dan Tuhan Yesus. Dan mereka mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah mereka datang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Didisi'i sama orang banyak. Akhirnya murid-murid dan Tuhan Yesus nyampe di Tabga. Loh, niatnya mau leren, mau istirahat, udah banyak orang nungguin. Makin capek gak itu? Kadang-kadang kita kalau udah ketemu kayak gitu kan udah emosi, udahlah beli kayak gitu ya, ora urus. Kowe mau arep kumpul ya kumpul, nyong kesel. Nah gitu kan. Kadang-kadang kita harusnya menghindari seperti itu. Tapi waktu itu murid-murid pun menghadapi hal yang sama. Dia mulai terus menghindari setiap krisis yang ada di hadapannya dengan
mulai mencari alasan. Dengan masih nada bicaranya sama Tuhan masih santai nih. Saya bacakan di Markus 6 ayat yang ke-35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, Tuhan, tempat ini tuh sunyi ya. Dan hari sudah mulai malam. Ayo coba mikir Tuhan gitu ya. Ayo mikir Tuhan. Ini sunyi loh. Malam. Ingat, kita belum makan. Kita capek, kita sudah bekerja seharian. Seakan-akan murid-murid ingin mengingatkan Tuhan. Tuhan, ayo gimana nih? Murid-murid mungkin mau mengusir masih malu gitu ya. Gak enak sama Tuhan, masa langsung diusir. Dikasih fakta dulu deh. Tuhan udah malam loh ini. Tuhan ini udah capek kita semua. Seberapa sering ketika kita diperhadapkan dengan krisis, kita banyak mencari alasan Tuhan. Aku kan udah mengerjakan ini, masa masih dikasih krisis? Tuhan, aku capek loh. Tuhan, masa sih aku sudah berbuat baik masih dapat krisis? Tuhan, masa sih aku sudah belajar mengampuni tapi orang itu tetap galak sama saya? Tuhan, aku sudah belajar banyak, aku sudah mencoba. Tapi ini gak bisa Tuhan. Mungkin mulai sibuk mencari alasan. Ketika krisis menghadapi kita, kita sibuk untuk menghindarinya. Padahal seringkali krisis Tuhan pakai untuk mendidik kita. Murid-murid mulai sibuk mencari alasan. Selanjutnya, ketika ini gak ditanggepi sama Tuhan, nadanya mulai naik nih murid-muridnya. Dikatakan di ayat yang ke-36, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar sini. Dah, Tuhan usir aja orang-orang ini Tuhan. Ini biang keroknya. Murid-murid mulai mencari kambing hitam. Murid-murid mulai gak melihat bahwa ini adalah didikan dari Tuhan. Mencari kambing hitam, ini gara-gara dia sih aku akhirnya gini. Ini gara-gara situ sih gak mau mengampuni. Aku udah mengampuni kamu, kamu gak mau mengampuni toh. Salah ya. Nah, ini orang-orang mulai mencari kambing hitam. Pernahkah kita menghadapi situasi serupa? Kita disuruh menghadapi krisis, kondisi capek, kondisi kita sudah melakukan. Kita mencari alasan tapi Tuhan tetap dorong kita untuk ayo hadapi. Sampai Tuhan udahlah suruh pergi aja inilah. Ngapain sih? Dia ini berang keroknya. Dia yang membuat kita gak bisa istirahat Tuhan. Suruh mereka pergi. Nadanya mulai naik. Mencari kambing hitam. Mereka lupa bahwa mereka seorang murid yang harus dididik oleh Tuhan. Next lagi. Ketika krisis mulai melanda, kita berusaha untuk menghindari, seringkali kita tidak fokus mendengar suara Tuhan. Kita hanya fokus untuk menjawab. Di Yohanes 6 ayat 5, ini di perikop yang lain dikatakan, berkatalah ia kepada Filipus ya. 2 minggu yang lalu disampaikan oleh Ibu Gembala bahwa Filipus itu orang asli situ ya. Orang asli situ, lalu jadi make sense, jadi masuk akal ketika Tuhan Yesus tanya kepada Filipus. Harusnya Filipus tahu. Ketika ditanya gini, di mana kita dapat membeli makan roti supaya mereka ini dapat makan? Seharusnya kalau dijawab gini, kalau ditanyain seperti ini dijawabnya apa? Di sana ya, ditunjukin tempat makannya ya. Entah, di kidul alun-alun, apa nang lore rumah sakit. Harusnya kan dijawabnya itu tempat. Tapi apa jawaban Filipus waktu itu? Jawaban Filipus waktu itu, jawab Filipus kepadanya di ayat yang ke-7, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Nyambung gak? Pertanyaan sama jawabannya. Tuhan tanya di mana beli makan, si Filipus ngomong, roti seharga 200 dinar gak cukup. Waktu kita udah pengen menghindari krisis, kadang-kadang kita gak dengerin apa kata orang.
kita hanya fokus untuk menjawab. Padahal seringkali kita harus belajar untuk mendengar. Kadang dalam hubungan kita dengan sekeliling kita, tidak harus kok kita selalu menjawab segala sesuatu. Kadang hubungan kita itu kadang hanya butuh untuk didengarkan, bener gak? Ya kan? Kadang kita hanya butuh tempat cerita gitu. Makanya dalam setiap hubungan, dalam setiap persoalan yang kita hadapi, dengar terlebih dahulu. Ada jargon rokok gitu bagus juga itu. Talk less, do more gitu ya. Ngomongnya dikurangi, lakukan action lebih banyak gitu ya. Kadang-kadang karena kita terlalu sering fokus untuk menjawab, untuk menjelaskan, sampai lupa untuk mendengarkan. Ini yang juga kadang-kadang memicu konflik kan. Salah paham, miskomunikasi. Saya dengernya gini, mudengnya gini, jawabnya gini. Yang satu enggak gitu. Ya, makin situasi makin memanas. Karena kita hanya fokus untuk menjawab, tidak fokus untuk mendengar. Jadi ketika kita mulai menghadapi krisis, dibalik, fokuslah untuk mendengar. Karena waktu krisis itu kan riuh gitu ya. Suaranya terlalu banyak gitu. Kadang-kadang bising sekali. Banyak sekali kejadian-kejadian. Saya beberapa waktu ini benar-benar mengurangi untuk melihat Instagram, melihat sosial media. Karena saya sampai capek Bapak Ibu lihat itu ya. Ada aja beritanya gitu ya. Sampai kadang-kadang tuh malah bikin marah. Terus habis itu gak mood, waduh malah mambrah-mambrah nantinya. Seringkali memang kita harus mengurangi kebisingan-kebisingan itu. Supaya kalau gak bising kita bisa mendengar dengan jelas. Kadang kalau kita nyetel YouTube di rumah, saya sering nyetel musik di rumah gitu ya. Nah istri saya ini tanya sesuatu. Nah sedangkan telinga saya itu memang rodok gak denger gitu ya. Kalau musik masih kencang saya gak akan denger apa yang dikatakan istri saya. Akhirnya dia ngomong kanan, saya melakukan kiri ya. Yang saya lakukan mematikan atau mengecilkan suara yang membuat bising itu supaya bisa mendengar. Itu. Kita harus fokus mendengar, tidak hanya fokus untuk menjawab. Nah, lalu yang keenam, apa tanda-tanda ketika kita mau menghindari krisis? Yang ayat yang ke-9 dikatakan, Yohanes 6 ayat 9, di sini Tuhan ada seorang anak mempunyai 5 roti, jelai, dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Wah. Murid-murid mulai lupa bahwa dia bersama dengan Tuhan yang besar. Hanya memandang dengan mata jasmani. Memandang dengan mata jasmani itu tidak salah, saya katakan tidak salah. Tapi jika hanya menggunakan mata jasmani itu yang salah. Kita harus menggunakan keduanya dengan berimbang. Mata jasmani tetap melihat, tapi mata iman kita juga aktifkan untuk melihat bahwa ada Tuhan yang besar bersama dengan kita. Amin. Kita gak sendirian. Kalau kita sendirian, wajar kita khawatir. Wajar kita, Tuhan buat apa 5 roti 2 ikan? Gak ada artinya untuk orang sebanyak ini. Jangankan untuk 5.000 orang, untuk 12 murid Tuhan Yesus dengan perut yang besar-besar gak mungkin cukup 5 roti 2 ikan Tuhan. Ini. Murid-murid mulai memandang hanya dengan mata jasmani. Lupa kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Krisis itu kita hadapi bukan dengan alasan dan ketakutan, Bapak Ibu. Melainkan selalu bertindak berdasarkan kasih. Kemarin kami diskusi lumayan unik ya di youth, di ibadah komuda kita. Mana yang lebih besar, iman atau kasih? Waduh, itu mulai itu. Yang mana ya, yang mana ya?
Tapi saya dengan yakin dan percaya, yang lebih besar iman atau kasih? Kasih yang lebih besar. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Kita pun bisa beriman karena kita mendapatkan kasih dari Tuhan. Makanya kita beriman. Kita beriman bisa menghasilkan kasih ke orang lain. Makanya kasih lebih besar daripada iman. Lakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Seringkali kita mungkin mulai membedakan, oh ini hari Minggu ini di gereja aku seperti ini, kalau hari Senin aku bertindak beda. Tidak seperti itu. Sebagai murid Tuhan, segala sesuatu, mau itu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita melakukan segala sesuatu berdasarkan pada kasih. Kita lihat di Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka ini yang menggerakkan Tuhan Yesus. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika ada krisis di hadapan kita, seharusnya membuat kita bisa berani menghadapinya. Yang pertama, karena ada kasih Tuhan di dalam diri kita. Kasih Tuhan yang besar, yang sudah memulihkan hidup kita, itu yang mampu menggerakkan hidup kita untuk berbuat kasih kepada orang lain. Itu. Ya. Kasih itu kayak bahan bakar, Bapak Ibu. Kalau motor, sudah ada motor baru nih, Vario atau apa sih, NMAX 2026 nih ya. Ada di kanan saya, ada Supra Bapak di sebelah kiri saya. Tapi yang membedakan di Supranya ini ada bensin, sebelah kanan tidak ada bensin. Kita mau pilih pakai yang mana? Yang kiri atau kanan? Kiri. Mau itu sederhana, mau itu pun biasa aja, tapi kalau ada bensinnya, ya saya milih yang kiri karena bisa dipakai. Buat apa Pak saya pakai motor bagus tapi endingnya nuntun, ya? Jadi kasih itu bahan bakar kita yang menggerakkan hidup kita untuk kita berjalan ke depan, bergerak kemana Tuhan mau tuntun kita. Ya, jadi di dalam motor itu juga ada pakai ban ya. Ban itu kan sedikit fleksibel ya Bapak Ibu ya. Itu bisa melewati setiap rintangan, halangan gitu ya. Jadi ketika kita bertemu dengan orang, kadang-kadang butuh kok sedikit fleksibilitas gitu ya. Supaya goncangan atau hantamannya tidak terlalu bikin shock. Butuh sedikit fleksibilitas. Kalau bannya itu bukan terbuat dari karet kan keras. Akhirnya malah rusak semua. Jadi ketika kita bergerak berdasarkan kasih, atur juga fleksibilitas dari bannya. Kadang kita butuh ban yang keras, kadang kita butuh ban yang sedikit lebih kempes, atau bagaimanapun kita atur sendiri. Tapi yang terutama, bahan bakarnya harus selalu ada untuk kita bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan ingin mengajarkan murid-murid menghadapi krisis harus didasarkan oleh kasih apapun tantangannya. Ternyata tantangan yang dihadapi murid itu tidak hanya kelaparan Bapak Ibu. Tidak hanya lapar, tidak hanya capek. Tapi ada ancaman nyawa. Di kisah sebelum ini dikabarkan bahwa ada Yohanes Pembaptis baru saja dipenggal. Kepalanya dipenggal. Pastinya murid-murid semakin takut dong. Bisa-bisa next saya nih yang jadi sasaran. Emosi sudah tergoncang, psikis tergoncang, lapar, capek, ancaman nyawa ada. Tapi Tuhan mau ajarkan kepada murid-murid. Menghadapi krisis, apapun itu tantangannya harus didasarkan dengan kasih. Yang kedua,
Bagaimana kita bisa berani menghadapi krisis yang ada di hadapan kita? Sadari identitas kita sebagai murid. Setelah kisah 5 roti dan 2 ikan ini, ada perbedaan signifikan Bapak Ibu. Dikatakan murid-murid disuruh menyeberang, naik perahu, sedangkan orang banyak disuruh pulang. Ini yang membedakan. Kalau kita murid, kita selalu ada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Setelah 5 roti dan 2 ikan ini, murid-murid menghadapi angin ribut. Ada pelajaran selanjutnya. Jadi sangat capek. Tapi orang banyak disuruh pulang. Sadari Bapak Ibu, bahwa kita adalah murid Tuhan. Seringkali kita capek. Karena kita selalu belajar setiap hari. Kadang kita membandingkan dengan orang lain. Kok sana santai-santai aja ya? Ya santai. Karena mereka dalam tanda kutip disuruh pulang sama Tuhan. Tidak dapat pelajaran. Tapi kita sebagai murid, kita berbeda. Ada sesuatu yang harus di-upgrade. Kadang-kadang setiap murid itu pasti ada yang namanya ujian. Ujian tengah semester, ujian harian, ujian akhir semester. Banyak sekali ujian. Repot. Tapi setiap ujian dalam diri kita, murid-murid, selalu membawa kepada kenaikan kelas. Kelas kita akan terus naik sebagai murid. Makanya kita harus rajin belajar untuk kita naik kelas. Kalau kita tidak lulus ujian, kita kadang-kadang harus ngulang lagi ke pelajaran yang sama. Jadi kita mungkin boleh menyadari ya, saya juga menyadari ini dan saya sangat tertemplak dengan ini. Kalau Tuhan masih membuat kamu berputar-putar di masalah yang sama, bisa jadi saya belum lulus dalam masalah itu. Makanya Tuhan, ayo ulangi lagi, kamu belum lulus. Ayo ulangi lagi. Seringkali seperti itu. Karena kita ingat identitas kita sebagai murid. Ya. Lalu yang ketiga, cara kita menghadapi krisis. Kalau yang pertama tadi dengan melakukan segala sesuatu berdasarkan dengan kasih. Yang kedua, menyadari identitas sebagai murid. Yang ketiga, sadari bahwa hidup bukan sekedar perjalanan, tapi hidup adalah pelajaran. Jadi kita gak hanya menikmati perjalanan ini, gak hanya santai. Kadang-kadang kalau kita dalam sebuah perjalanan dari satu kota ke kota lain naik kereta gitu kan, kita nyantai ya. Kita gak pernah mikir, gak pernah, tinggal duduk aja yang penting nyampe kan. Tapi kalau kita menganggap hidup sebagai pelajaran, kita akan pasti serius menghadapi hidup ini. Jangan sampai aku remedi di hal ini Tuhan. Aku mau upgrade di hal ini Tuhan. Aku mau mengkoreksi di hal ini. Kadang ketika kita belajar, pasti dikoreksi kan sama gurunya ya. Seorang murid kalau belajar salah pasti dikoreksi. Supaya benar. Sudahkah kita saling mengoreksi satu dengan yang lainnya? Mengoreksi satu dengan yang lainnya. Kadang memang mudah untuk mengoreksi orang lain. Tapi satu hal, ketika kita menjadi murid, maukah kita dikoreksi oleh saudara-saudara kita? Oleh teman komsel kita? Oleh anak-anak kita? Oleh orang tua kita? Maukah kita dikoreksi? Kadang-kadang koreksi gak hanya datang dari orang di gereja, tapi kadang koreksi itu bisa datang dari orang luar loh kadang-kadang ya. Kok kamu gini sih? Dan ini wong Kristen kayak gue. Itu kadang-kadang bisa menjadi koreksi yang jelek bagi hidup kita. Sadari, hidup bukan hanya perjalanan tapi sebuah pelajaran. Yang keempat, ketika kita berani menghadapi krisis, kita akan menang menghadapinya. Percaya ini dulu, kita akan menang. Karena kemenangan hanya bisa diraih ketika kita menghadapinya. Gak pernah dihadapi, kita gak akan pernah menang. Lagu yang terakhir tadi, kemenangan sudah kau, oh bukan ding, ada sebuah lagu yang mengatakan, kemenangan sudah kau jamin. Lalu, aku percaya. Kalau lagu terakhir tadi apa? Yesus memegangku,
dengan tangan kananmu, Yesus memberiku apa Bapak Ibu? Kemenangan. Sadari, siapa yang memberi kita kemenangan? Yesus. Walaupun kita saat hari ini belum atau sedang menghadapi krisis, sadari ujungnya kita akan menang menghadapi krisis. Amin. Walaupun kita belum melihat kemenangan itu. Grimsby Town tadi waktu pertama kali masuk ke lapangan dia tidak pernah melihat kemenangan. Waktu 45 menit pertama dia pun gak melihat kemenangan. Tapi ternyata di akhir dia mengalami kemenangan. Kita ketika menghadapi krisis, kadang kita di waktu-waktu yang awal ini kita belum melihat kemenangan. Tapi yakinlah, endingnya kemenangan sudah Tuhan jamin, aku percaya. Ini yang membedakan. Saat kita menghadapi krisis, yang keempat, ketika kita mau berani menghadapi krisis, sadari bahwa kita tidak menghadapinya sendirian. Dia tidak meninggalkan kita. Seringkali ketika kita curhat kepada orang lain, respon, aku lagi kesel banget kok. Dinagie burung mangan ket Agustus nyong. Supaya banget ya. Nek burung mangan ket Agustus ya kelamaan ya. Udah kering kerontang ya, nggak mungkin ya. Lah Jan, anaknya nyong kayak kie, wong tuane nyong kayak kie. Ketika kita curhat ke orang lain, kadang-kadang orang lain cuma bilang semangat ya, semangat, semangat, dadah ya, selesai. Salah nggak salah ya, nggak salah sih mengatakan semangat itu nggak salah ya, karena kita juga manusia, kadang-kadang kita nggak bisa terlalu dalam masuk. Ya nggak apa-apa ngasih semangat gitu. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan nggak hanya dari atas lihat kita sedang kesusahan dan ngomong semangat ya, nggak gitu Bapak Ibu. Tuhan nggak lihat dari atas dan jegang bilang semangat, enggak. Tuhan datang. Tuhan menyertai kita dalam krisis. Kadang kita nggak lihat, tapi Tuhan ada. Kenapa kita nggak lihat? Kadang-kadang kita hanya fokus 5 roti dan 2 ikan ini buat apa Tuhan? Nggak ada artinya. Kita hanya melihat fakta, tapi kita lupa lihat Tuhan. Kita hanya melihat dengan mata jasmani, kita lupa melihat dengan mata iman. Sadari, kita berani menghadapi krisis karena Dia menyertai kita di dalam krisis. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Bahkan Tuhan tidak hanya menyemangati, tidak hanya mendampingi kita, Dia pun sudah menghadapi krisis yang terbesar. Kita nanti memperingatinya dengan perjamuan kudus. Itu krisis yang paling besar bagi Tuhan, apalagi bagi kita. Bagi Tuhan aja itu krisis besar ya, ketika Dia terpisah dengan Tuhan, karena Dia harus menanggung setiap dosa-dosa kita. Keterpisahan dengan Allah itu seharusnya menjadi krisis yang besar bagi kita. Dosa sudah dikalahkan, masalah terbesar manusia sudah dikalahkan, maut sudah Tuhan kalahkan. Dia tidak menghindari krisis itu, Dia menghadapi krisis itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kalau Tuhan sudah menghadapi krisis, Tuhan tidak hanya ngomong, tidak hanya berteori, tapi Tuhan juga melakukan. Tentunya Tuhan akan menyertai kita, anak-anaknya, saat kita menghadapi banyak krisis. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai, dan Tuhan juga sudah melalui krisis. Dan yang terpenting, Dia menang atas krisis. Amin. Itu yang membuat jaminan kita kuat, bahwa kita tidak akan kalah menghadapi krisis dan kita akan menang. Nah, setelah kisah 5 roti dan 2 ikan ini kan tadi murid-murid disuruh naik kapal, berlayar ke danau, ke satu tempat. Sedangkan orang banyak pulang. Ternyata pelajarannya belum selesai Bapak Ibu. Sebagai murid, waktu di tengah danau itu mereka dapat badai.
Sampai jam 3 pagi Tuhan baru menolong mereka. Bayangkan ya. Sehari sebelumnya udah kecapean, belum makan. Terus disuruh ngasih orang banyak makan. Pergulatan batin yang luar biasa. Sudah bayangkan deh, kita melayani 5.000 orang, cuma 12 orang yang melayani. Capeknya kayak apa gitu ya. Tapi ternyata waktu itu selesai, Tuhan menyuruh lagi. Ada tambahan mata pelajaran selanjutnya. Murid-murid belum bisa tidur waktu itu karena harus menghadapi badai. Tapi dalam kehidupan kita, suatu waktu Allah bisa meneduhkan badai yang mengamuk di sekeliling kita. Bisa? Kita percaya Tuhan bisa menenangkan badai di sekeliling kita. Amin. Amin. Tapi suatu waktu Allah tidak meneduhkan badai, tapi meneduhkan hati kita untuk bisa melewati badai. Amin. Kadang badainya masih bergelora, Bapak Ibu. Tapi hati kita dibuat teduh, supaya kita bisa dengan tenang melewati badai yang ada di hadapan kita. Sukacita ini, sukacita pengharapan ini, bahwa kita melewati dunia yang penuh krisis ini tidak sendirian. Seharusnya bisa menjadi kesaksian bagi kita. Alami itu semua Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah mengalami banyak bersama dengan Tuhan. Saya percaya itu. Dan pertanyaannya, sudahkah kita menyaksikannya kepada orang lain? Supaya orang lain juga, oh ada toh pertolongan. Oh bisa toh menghadapi krisis tapi dengan damai. Masa sih kita tega lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana kelimpungan menghadapi badai, sedangkan kita bisa menghadapi badai dengan kedamaian dari Tuhan. Masa sih kita bisa tega? Seharusnya kesaksian kita menghadapi badai itu bisa disampaikan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain juga bisa merasakan Tuhan Yesus. Seharusnya setiap kesaksian kita ini gak bisa kita tahan, Bapak Ibu. Aku habis melewati badai yang besar bersama dengan Tuhan, dan aku mungkin badainya gak tenang, tapi aku kok bisa tenang ya. Itu pun berkat dari Tuhan. Orang lain lagi bingung, orang lain sibuk, orang lain kelimpungan segala macam. Kita mengalami hal yang sama, tapi kok saya bisa tenang ya. Itu Tuhan, Bapak Ibu. Itu Yesus yang meneduhkan badai di hati kita terlebih dahulu. Itu Tuhan. Mari kita saksikan ini kepada orang lain. Ketika kita tidak menghindari krisis, kita mau menghadapinya berdasarkan dengan kasih. Kita menghadapinya dengan menyadari identitas kita sebagai murid. Kita mengerti bahwa ini bukan sekedar perjalanan tapi pelajaran. Kita tahu Dia menyertai, dan kita tahu Tuhan tidak selalu meneduhkan badai. Sekali waktu Dia meneduhkan badai di hati kita terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat yang terakhir bersama-sama. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama dengan penuh iman, dengan keyakinan. Pemain musik boleh maju ke depan. Dengan penuh keyakinan, dengan iman bersama-sama, dengan yakin ya Bapak Ibu. Kita bacakan dari alamatnya 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat yang 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Kemenangan sudah Tuhan jamin. Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Kita tidak takut. Sebab apa? Sebab Tuhan beserta dengan kita. Kita naikkan pujian yang